Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8, Fox Bravo. Kali ini kita akan mereview eh, antena persiapan untuk mobile saya. Kemarin kita udah upload video tentang station yang ada dalam mobil. Kali ini kita akan mereview antena apa yang akan saya gunakan di mobil nanti ya. Sekaligus kita akan mereview nanti ada beberapa antena yang akan kita review. Nah, kira-kira di atas mobil saya itu saya menggunakan bracket seperti ini ya. Nih, jadi ada dua yang saya gunakan. Nih, ini satu untuk di anten high frequency, kemudian yang satu ini untuk antena VHF dan UHF. Jadi bracketnya seperti ini, saya pasangi motorized ini gunanya biar nanti kalau ketemu dengan portal di jalan itu bisa ngelipat ya. Jadi ini gunanya untuk ngelipat antena. Kemudian untuk koaksnya saya gunakan seperti ini. Jadi setiap penggunaan kabel koax di bracket itu saya tidak langsung biar agak mudah ya melepasnya. Kalau kabelnya langsung itu agak repot kalau misalnya saya harus mengangkat bracket ini. Jadi kalau kabelnya pisah begini itu enak ngangkatnya. Kemudian untuk panjang kabel ini itu ada panjang khusus. Itu biar ini kalau misalnya langsung ke radio ini nilainya tetap 50 sesuai frekuensi kerja ya. Ini sudah sesuai panjangnya. Jadi teman-teman kalau misal mau bikin seperti ini panjangnya sekitar 55 cm. Jadi teman-teman pakai 55 cm dari konektor betina ini female ke sini ya. Itu 55 cm. Nah, ini juga seperti itu, di HF juga seperti itu ini. Kemudian ini juga ada bracket satu lagi nih. Ini seperti itu juga ya. Nah, ini untuk HF dan VHF. Kemudian yang kecil ini juga buat VHF, tapi bila mana saya masuk pada satu kota biar nggak terlalu nyentrik, ini saya lipat. Kemudian ini yang berfungsi ini antennya kurang lebih panjang ini 50 cm, seperempat lambda untuk 2 meter band ya. Kemudian selanjutnya kita ngetes dulu ini. Jadi di dekat antena belakang itu selalu ada ini sebagai sumber energi untuk colokan rokok ini ya. Jadi seperti ini udah. Nah, ini udah gerak ya. Ini juga oke. Nah, ini juga. Nah, udah jalan ya. Ini juga. Nah, ini terpasang di atas tenda atap mobil. Ini kemudian kabelnya kita terapi ke dalam mobil. Terus yang paling penting untuk pengguna high frekuensi biar nggak terlalu banyak belepotan lagi, jangan lupa pakai ini ya, MAT50 ini. Ini ground yang bagus, ada nilainya jadi sempurna untuk matchnya ya. Jangan lupa yang HF nanti cantol di antena Anda ya. Oke, seperti itu untuk station antena yang kami pakai nanti di kendaraan. Seperti ini modelnya ya, udah cukup mungkin ya saya perlihatkan ini. Nah, selanjutnya saya akan mereview antena yang saya akan gunakan nanti di kendaraan saya. Nah, untuk antena yang akan kita gunakan di kendaraan itu untuk 2 meter band VHF saya pakai ini aja Larsen. Tapi ini Larsen yang kualitas bagus. Ini USA punya. Larsennya ngambil di sana kemarin. Nah, ini ya.
Ini anten sudah lama sekali. Kira-kira ini tahun apa ya? 90-an ini antena ini ya. Ini udah ada Larsen jenis ini. Ini untuk 2 meter. Nah, selanjutnya kita akan review untuk anten yang digunakan di high frequency. Nah, anten yang saya akan gunakan di high frequency nanti itu anten screwdriver seperti ini. Mungkin teman-teman sejenis ini tuh ada yang dari atas, yang serinya atas 120 atau atas 100 ada. Nah, saya gunakan ini dari Diamond ya, Diamond. Nah, kita coba nge-review dulu, kita pasang dulu kontrolnya. Jadi antena ini itu bekerja dari semua ya, hampir semua apa namanya HF dan dari frekuensi 3,5 itu sampai ke frekuensi paling atas lagi itu 50 masih bisa digunakan antena ini. Jadi dia tidak mau cuman bekerja di dikatakan band, tapi semua titik ya. Jadi dia bekerja di semua titik, mau di titik 1, mau di titik 2, mau di titik 3, mau di titik 4 dia bisa, karena dia tuning dari sini. Nah, setelah terpasang, jadi tetap harus menggunakan colokan rokok ini sebagai sumber energinya. Jadi antena ini screwdriver ini kontrolnya kita pasang di atas mobil. Jadi nanti untuk tuningnya kita tinggal up down saja ya. Nah, ini mungkin tidak kelihatan, ini saya down. Kemudian saya up. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal melihat SWR-nya dilihat, match-nya di berapa ya. Nah, ini sebagai kontrol di dalam ya, antena ini ada kontrol di dalamnya nih ya, dia bergerak lagi tuh. Nah, ya kan, jadi dia tuningnya kita yang atur secara manual. Nah, apalagi yang menarik dari antena ini kontrolnya saya punya ada beberapa. Ini kontrol manual ya. Kemudian saya coba nah, saya punya juga kontrol ini. Ini kontrol untuk antena ini yang memang pasangannya dari Diamond, cuman dia dibeli terpisah ya. Kita coba buka juga sekalian di review. Ini saya jarang pakai, cuman saya perlu ada di rumah. Ini harus ada di rumah. Nah, dia lebih cantik ini, kontrolnya seperti ini ya. Nah, ini kontrolnya kita coba pasang dulu. Nah, setelah kita rangkai seperti ini, kita on kan, ya kan, on. Nah, ini kita bisa pakai dia secara manual seperti kontrol yang pertama tadi. Misalnya up downnya itu di sini, ini ya, ini up ya. Mudah-mudahan jelas nih. Nah, dia geser tuh. Saya perlihatkan. Ini saya up. Nah, ini saya down. Ya kan? Nah, apa perbedaan antara yang ini dengan yang manual tadi? Ini sudah ada paketannya, misalnya gini ya. Misalnya kita mau sementara kita nyetir nih, tiba-tiba kita mau pindah ke frekuensi 28 ya. Ini misalnya 28. Nah, pada saat Anda 28 begini, kita langsung aja tin di sini. Nah, dia bekerja sendiri. Jadi kita nyetirnya tidak terganggu.
Ini dia scan sendiri ya, frekuensi ini 28 MHz. Nah, saya diam aja sambil nyetir, dia bekerja sendiri. Dia bekerja tuh. Dia nanti pada saat nemu frekuensi 28-nya dia akan berhenti sendiri. Dia berhenti sendiri. Misalnya saya pindah lagi ke berapa nih? 24. Nah, ini saya 24. Saya tinggal tekan lagi. Saya tekan lagi pada frekuensi yang saya inginkan nih 21. Ya. Nah, dia langsung tuning. Kalau frekuensi misalnya di 7, ini kita ke 7 dulu ini. Ya kan? Taruh dulu. Frekuensi 7. Nah, dia udah bergerak nih ke frekuensi 7 ya. Tuh. Ini 7. Dia bergerak sana. Nah, dia akan berhenti saat dia berada di range 7. Oke. Ini kontrol yang kedua. Ini memang bawaan asli dari Diamond, memang mereknya Diamond ya. Nah, namun ini ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu seperti ini. Misalnya nih, sekarang saya mau ke 7. Maka dia ke 7-nya itu tidak menetap, misalnya 7055 kah, 7070 kah, 7120 kah, dia enggak. Pokoknya kalau kita tekan 7, nanti kita harus bantu dia manual lagi sesuai frekuensi kita yang kita inginkan. Jadi misalnya kita dari 3,5 kita ke 7, saya tekan 7, dia bergeser ke 7, tapi kita nggak tahu dia matchnya di 7 berapa. Jadi pada saat kita misalnya di 7055 keinginan, bisa jadi dia matchnya di 7120, sehingga kita harus tuning lagi ke frekuensi yang kita inginkan, frekuensi kerja yang kita inginkan. Nah, ini kekurangannya. Jadi dia hanya membawa kita ke frekuensi band amatir. Jadi misal kita mau di 8 ya harus tetap pakai manual nih. Ya, kita harus pakai manual nih. Dia nggak bisa sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Ini kekurangan dari kontrol ini. Jadi dia hanya berada pada untuk otomatiknya ya. Otomatiknya dia sudah tentukan range areanya dan kita harus pakai manual lagi untuk mencapai tuning yang maksimal. Ini kekurangannya ya. Nah, karena kekurangannya ini, saya nyari-nyari info, kira-kira ada enggak sesuai dengan yang saya inginkan. Misalnya nih 7055, terus saya mau ke 7120. Nah, saya harus pakai memori. Nah, ini dia. Kemarin itu saya pesen ini pesen dari siapa sih namanya, orang yang ahli di Arduino. Nah, ini saya pesan, saya coba nyalakan dulu. Nah, dia seperti ini. Nah, ini pas sesuai dengan kemauan saya ya. Misalnya mode manual kita bisa, kemudian mode auto kita bisa, kemudian ada settingnya. Ini saya harus belajar lagi karena lama saya nggak gunakan alat ini. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Ini bedanya kita bisa mememorikan ya. Misalnya 7170 kita memorikan, terus kemudian 7035 kita memorikan, bisa dia. Tadi beda, dia hanya misalnya 7 ya 7. Kalau ini kita bisa memorikan, ada 10 memori yang kita bisa inginkan sesuai dengan yang dia langsung pas sesuai dengan frekuensi kerja yang kita inginkan. Jadi kita nyari dulu, kita pakai manual dulu, kita setting dulu. Pada saat frekuensinya sudah pas di 7020 ya kita memorikan. Terus kemudian kita cari lagi 3,5, pas yang kita inginkan kita memorikan lagi. Jadi ini kita bisa input sendiri memorinya. Kalau yang tadi ini
Ini sudah termemori, tidak pas juga ya. Nah, ini bisa kita memorikan sampai 10. Jadi dia pasti pada saat kita ingin kembali ke frekuensi kerja yang semula itu dia match lagi. Jadi ini ya, ini jadi yang pertama tadi manual, yang kedua otomatis, bisa memasukkan memori ya kan. Nah, ini kemudian ada yang lebih canggih lagi, kemarin saya dapatnya dari Jerman ya. Nah, ini saya dapatnya dari teman dari Jerman kemarin. Apa kelebihan dari alat ini, dan saya sudah fungsikan dan saya sudah buktikan. Jadi saya selama ini kalau mancar di mobil itu saya makainya ini lagi. Nah, ini ya. Nah, ini apa hebatnya ini? Hebatnya dia ini sebagai seperti tuner. Jadi dia berfungsi sebagai tuner. Misalnya kan kalau ICOM 7000 itu tunernya ICOM AT180 atau TS50, tunernya AT50. Nah, ini tunernya itu ini. Jadi ini saya tidak perlu tombol-tombol seperti yang tadi. Jadi dia ini menggerakkan antena ini berdasarkan dia ngejar match-nya. Misalnya gini nih. Frekuensi kerja saya yang terakhir itu misalnya 7000 ya, misalnya ya. Nah, nih. Jadi misalnya frekuensi terakhir saya itu 7000. Ya kan? Ini pakai ini ya. Nah, tiba-tiba saya harus bergeser ke 8000 ya. Jadi pada saat tuning saya pada saat rotary frekuensi saya putar ke 8000, pastikan nggak match tuh. SWR-nya bergeser. Nah, saya cukup tekan mic saja, dia tuning sendiri. Nah, tuningnya itu ini menggeser antena ini. Ini hebat lagi ini dia. Jadi saya ulang, pada saat saya bekerja di misalnya di 3,5 ya, 80 meter band itu match. Tiba-tiba saya harus bergeser ke 7000. Saya nggak perlu tindih tombol lagi, saya cukup tekan mic, tak, pembacaan tidak match di radio. Inilah yang menggerakkan antena ini. Jadi ini sama bekerjanya mesin automatic tuner. Kalau automatic tuner itu ada dinamo yang muter apa sih namanya ya, potensio, bukan potensio, apa sih ya, yang muter coil itu, yang kayak sisir-sisir itu, lupa namanya ya. Nah, itu kalau dia muter itu kan kalau automatic tuner. Nah, ini yang dia putar itu ini. Jadi ini nggak perlu tombol-tombol lagi, cukup tekan tak. Begitu pembacaan SWR tidak matching, ini bergerak sendiri, dia tuning. Pada saat menemukan matchnya, frekuensi kerjanya dia akan berhenti sendiri. Nah, ini hebatnya nih. Auto tuner, auto antenna system ya. Nah, ini. Nah, dia pakai kabel data, ini dihubungkan ke radio. Ini bisa dipakai oleh Kenwood. Misalnya kita pakai Kenwood di mobil, bisa pakai ICOM, bisa pakai Yaesu. Nih kehebatannya nih. Ini saya suka. Jadi dari radio ke sini ke antena. Pada saat SWR membaca tidak match, dia otomatis yang menggerakkan ini sampai dapat matchnya. Kalau dia dapat matchnya, dia berhenti sendiri. Nah, di samping dia automatic seperti itu, dia juga ada manualnya, ya kan? Nah, kayak ini tadi, ini ada tombol manualnya seperti ini, ya kan? Nah, hebatnya lagi, manualnya ini kita pakai aplikasi di Android atau di Apple, ya. Kita bisa pakai, dia pakai kontrolnya itu di handphone. Saya nggak tahu juga, ini canggih ya. Ini sudah coba juga. Jadi kontrol untuk manualnya di handphone. Kita download aplikasinya. Jadi kita tinggal tuning di handphone. Kemudian handphone juga ini bisa termemori melalui di handphone, aplikasi handphone tadi. Pada saat misalnya kita memorikan 7020, 7050, 7010, di handphone itu kita tinggal tekan saja.
memorinya. Nah, ini akan bekerja ya. Jadi ini semacam interface komunikasi dari radio ke sini. Ini hebat nih kontrolnya. Jadi saya punya ini ada 4 nih. Nah, yang tadi memang bawaan antena 1, kemudian yang ini beli sendiri, kemudian yang ini pesen ya, ini pesen buat Arduino ini, dan terakhir saya nemukan ini. Nah, seperti teman-teman, inilah si screwdriver ini yang bisa berkomunikasi dengan banyak kontrol, dan ini yang paling canggih. Ini yang akan kita gunakan nanti di stasiun mobile saya. Ya. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya, silakan langsung aja kontak di mana aja. Telepon juga boleh, WA juga boleh, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8, Foxtrot Bravo.